Seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, banyak orang yang terlanjur mengenal wajah Citayam saat ini dengan hiruk-pikuk stasiun kereta, perumahan padat, kemacetan, atau berbagai hal yang identik dengan sesuatu yang ruwet atau semrawut. Namun saya yakin, tidak semua orang mengetahui bahwa di balik semua keriuhan itu, ada sebuah tempat yang tersembunyi dari kebisingan dunia. Bahkan tempat ini terletak sangat dekat dengan sumber kemeriahan Citayam, dan telah menjadi saksi dari peradaban yang ada di tempat ini selama beberapa abad. Walaupun di masa kini hampir tidak pernah disebut dalam percakapan. Kebanyakan orang yang berlalu lalang melewati Citayam setiap hari tidak menyadari keberadaannya karena terhalang oleh pemukiman padat. Masih bersama Depok Bersejarah, saya melanjutkan petualangan, berjalan melewati gang sempit di antara rumah-rumah penduduk untuk menemukan apa yang tersembunyi di depan sana. Sebuah tempat yang sunyi, yang terlihat seperti sebuah dunia yang berbeda. Sebuah sisi lain dari Citayam yang biasa kita kenal. Inilah Setu Citayam. Jauh sebelum menjadi kawasan padat penduduk, kawasan selatan Batavia dibagi oleh pemerintah VOC menjadi lahan-lahan penyangga pertanian kelas 1. Jika wilayah Depok dan Srengseng dimiliki oleh Cornelis Castellane, maka Lan Citayam beserta tetangganya Lan Cinere awalnya diserahkan dan menjadi hak milik seorang komandan militer VOC yang bernama Isaac Saint Martin. Di bawah kekuasaan elit company ini, Lan Citayam disulap menjadi kawasan perkebunan dengan komunitas utamanya berupa karet, dan kelak pada akhir abad ke-19 menyusul berdirinya pabrik pembakaran kapur yang produknya diangkut menggunakan kereta api ke Batavia. Di tahun 1897, setelah bubarnya VOC, tanah partikelir ini dimiliki oleh Kou Wiseng, seorang Tionghoa cabang atas atau kelompok elit Tionghoa yang mempunyai status tinggi dalam struktur kolonial. Kawasan Citayam yang ia kuasai ini cukup luas, mencapai 2.650 bahu, atau bila dikonversikan ke satuan luas modern adalah sekitar 1.880 hektar. Dan di atas tanah inilah para penduduk lokal menggarap lahan tersebut. Untuk mengawasi keberlangsungan pekerjaan di lahannya, biasanya seorang tuan tanah atau landheer tinggal di dalam sebuah rumah yang dinamakan landhuis atau rumah kebun, rumah pedesaan, atau kadang disebut juga rumah kongsi. Demikian pula di Lan Citayam ini. Dalam peta topografi kolonial terbitan tahun 1926, landhuis ini jelas tercantum dengan simbol kotak merah dengan kode tulisan LH yang terletak dekat dengan Setu Citayam. Keberadaan landhuis ini terekam dalam beberapa arsip foto berangkat tahun sekitar dekade 1930-an, berupa sebuah rumah bergaya Indis yang memiliki jendela-jendela kayu tinggi dengan panel-panel kaca ala Eropa abad ke-18 yang tapaknya bisa digeser ke atas, serta pintu besar dengan bovenlicht sebesar separuh jendela dengan panel-panel kaca yang senada. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial gencar menjalankan program pembelian kembali tanah-tanah partikelir. Mengutip artikel dari Batavia's Nieuwsblad tanggal 28 Oktober 1930, Kou Wiseng menjual Lan Citayam kepada pemerintah Hindia Belanda seharga lebih dari 600.000 gulden. Setelah peralihan kepemilikan tanah itu,
nampaknya Lanhais Citayam mulai terbengkalai. Pada sebuah artikel dalam surat kabar Indosekuran tanggal 14 Maret 1941, disebutkan bahwa Lanhais Citayam ditetapkan sebagai monumen, semacam cagar budaya di zaman sekarang. Bangunan tersebut dalam kondisi rusak dan akan direnovasi total mengingat nilai sejarah yang dimilikinya. Sayangnya, niat pelestarian itu kalah oleh kerasnya gerusan sejarah. Seperti nasib tragis mayoritas rumah-rumah bekas Lanhais di pinggiran Jakarta, Lanhais Citayam pun turut musnah. Bangunan ini diperkirakan hancur dan lenyap pada gejolak pertengahan abad ke-20. Bisa jadi dihancurkan pada masa pendudukan Jepang atau diratakan pada era revolusi sosial pasca kemerdekaan, di mana simbol-simbol kolonialisme disingkirkan karena bertentangan dengan semangat nasionalisme yang menggebu-gebu saat itu. Mana aja yang masuk kecamatan tersebut. Nah, oke teman-teman, tujuan kita berikutnya ini adalah Setu Citayam, teman-teman. Di sebuah sudut di tepi danau, kami berhenti sejenak untuk memandangi lanskap setu ini. Setu ini mungkin saat ini tidak terlihat menggugah. Tidak ada pemandangan spektakuler sebuah danau dengan taman-taman yang indah dan latar belakang pegunungan. Yang ada hanyalah sebuah danau yang seolah terperangkap di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Tapi menurut cerita Kak Wisnu pemandu kami, di masa lalu justru setu inilah yang membuat nama Citayam dikenal sampai ke kalangan ilmuwan Eropa. Nah, ini ada salah satu gambar. Ahli botani terkenal Cornelis Gijsbert Gerrit Jan van Steenis pernah 2 kali mengunjungi area Citayam ini. Ia mendokumentasikan keberadaan setu Citayam yang pada masa itu kondisinya masih dipenuhi oleh hamparan bunga teratai. Van Steenis yang pernah bertugas di Kebun Raya Bogor dan di kemudian hari menjadi Direktur Herbarium Kerajaan, pertama kali datang ke setu Citayam tahun 1929 dalam perjalanan dari Depok menuju Gunung Gede, dan datang kembali untuk kedua kalinya pada 28 Agustus 1932. Bagi para peneliti, pelajar, dan mahasiswa botani dan pertanian di Indonesia, ia dikenal melalui 2 karyanya yang menjadi buku ajar standar, yaitu Flora untuk Sekolah di Indonesia dan The Mountain Flora of Java. Kunjungan Van Steenis ini membuktikan bahwa setu Citayam pada masanya adalah sebuah ekosistem yang sangat kaya dan sangat dihormati secara akademis. Tapi ada satu fakta geografis menarik yang jarang disadari bahkan oleh penduduk yang menetap di sekitarnya. Setu Citayam rupanya adalah hulu asli dari Kali Krukut, sungai yang mengalir ke tengah kota Jakarta hingga bermuara di Teluk Jakarta. Selain sebagai sumber air Kali Krukut, setu ini juga berfungsi sebagai pengatur debit air Kali Krukut. Artinya, setu yang hampir tidak dikenal ini memiliki peran ekologis terhadap kota Jakarta. Di sini, ya, yang menyebabkan akhirnya nggak pernah lagi diadain untuk setu di ini. Dan adalah eventnya mancing. Jadi ditebar ikan, kemudian dipancing pakai alat pancing. Di sisi lain, setu Citayam turut merekam jejak interaksi sosial budaya di era kolonial. Perairan ini pernah menjadi arena fish fest atau pesta ikan, sebuah tradisi menangkap ikan yang diselenggarakan sebagai hiburan rakyat bagi masyarakat setempat. Kegiatan semacam ini lumrah diadakan pada waktu yang ideal, misalnya di awal musim kemarau ketika debit air mulai menyusut. Acara ini juga disebut-sebut merupakan bagian dari perayaan Koninginnedag atau perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap tanggal 31 Agustus. Walaupun saya belum menemukan literatur yang secara eksplisit memastikan keterkaitan langsung antara pesta di kawasan ini dengan peringatan hari lahir Sang Ratu,
Namun saya menemukan sebuah catatan menarik dalam surat kabar Batavia's Nieuwsblad edisi 8 Juni 1937. Artikel tersebut mendokumentasikan antusiasme publik yang berbondong-bondong datang ke Setu Citayam pada awal bulan itu, didukung oleh cuaca yang sangat cerah. Sayangnya, hasil tangkapan pada perhelatan tersebut cukup mengecewakan karena jauh di bawah ekspektasi. Surat kabar itu bahkan menyiratkan kekhawatiran jika hasil panen yang minim ini dibiarkan, festival tersebut akan kehilangan daya tariknya di masa mendatang. Ironisnya, kekhawatiran ini seolah menjadi nyata jauh di masa-masa setelahnya, ketika Belanda sudah hengkang dari Indonesia. Di masa modern, tradisi ini menemukan bentuknya yang lain. Dikenal dengan nama Ngubek Setu Citayam, acara ini menjelma menjadi sebuah atraksi wisata untuk menyambut Hari Jadi Depok, dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat yang telah membayar tiket untuk terjun ke setu dan menangkap ikan yang telah disebar oleh panitia beberapa waktu sebelumnya. Namun di tahun 2011, Ngubek Setu Citayam berakhir dengan cara yang berbeda. Saat itu, digelar acara yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ribuan warga telah membeli tiket masuk seharga Rp20.000 dan dijanjikan bahwa panitia menebar 2 ton ikan mas ke dalam setu. Warga pun langsung terjun mengaduk-aduk lumpur atau ngubek dalam bahasa setempat. Namun setelah 2 jam berlalu, ikan mas yang dijanjikan tak kunjung ditemukan. Kesabaran massa pun habis. Kekecewaan meledak menjadi amarah karena mereka merasa ditipu oleh panitia. Selanjutnya, massa merobohkan dan membakar tenda panitia. Dan tidak cukup itu saja. Hadiah-hadiah door prize dari sponsor mulai kulkas, mesin cuci hingga sepeda motor yang tadinya menjadi daya tarik diangkat beramai-ramai dan dilemparkan begitu saja ke tengah danau. Tragedi 2011 itu meninggalkan trauma. Tradisi ngubek setu seketika lenyap dari tempat ini hingga sekarang. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Masih ada destinasi lain dari sejarah masa lalu Citayam yang akan kami jelajahi selanjutnya. Namun kami mendapatkan kejutan hari itu, karena pemandu kami mengajak para peserta menaiki eretan untuk menyeberang. Eretan yang kami naiki ini mungkin tidak bisa dibilang tradisional, karena bahannya bukan dari kayu, melainkan terbuat dari fiberglass. Namun fungsinya tetap tradisional, menyeberangi sungai atau danau tanpa jembatan, tanpa alat bermesin, hanya sebuah rakit sederhana yang menggunakan tenaga seorang penarik eretan. Di tempat lain, eretan seperti ini sudah lama tergilas jembatan beton. Tapi di sini, ia bertahan teguh, seolah menjadi jangkar terakhir yang mengikat Citayam masa kini dengan Citayam masa lalu. Di atas rakit sederhana ini, waktu seakan melambat, membawa kami menyusuri kembali jejak-jejak bayangan rumah tuan tanah yang hilang, kemeriahan warga yang terjun untuk ngubek setu, juga bunga-bunga teratai bermekaran yang pernah mengundang ahli botani jauh dari Eropa menuju ke tempat ini. Oh, ada yang di atas, ada yang di atas. Dari sini.